kami boleh duduk bersama untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan mampukan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran-Mu. Dan bawalah hamba-Mu ini selalu bergantung kepadamu, supaya hamba-Mu sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan ingin sabdakan, baik kepada hamba-Mu ini maupun juga kepada sekalian jemaat-Mu. Kami rindu dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Penuhi hidup kami dengan firman-Mu, supaya ketika kami belajar, kami boleh juga menjadi pelaku firman Tuhan. Manakala kami gagal, tolonglah kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Namun jangan biarkan kami berjuang untuk mewujudkan hidup di hadapan-Mu dengan kekuatan kami, karena kami sadar bahwa kami akan gagal. Namun Tuhan, tolonglah kami, pegang tangan kami erat, supaya kami sungguh-sungguh boleh hidup untuk Engkau, memuliakan Engkau atas setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena setiap kami rindu untuk mendengarnya. Tolonglah kami, agar firman yang kami baca, firman yang kami dengar, itu boleh menetap dalam kehidupan kami, boleh terus berbicara sepulang dari ibadah ini, sehingga apa yang kami pelajari tidak sia-sia, tapi sungguh yang kami pelajari kebenaran. Kebenaran-Mu itu boleh Engkau meteraikan dalam hidup kami dan menjadi prinsip-prinsip yang kami hidupi. Di dalam Kristus Yesus kami memohon, berbicaralah karena kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, saya rindu mengajak saudara sekali lagi membaca ayat yang kita baca tadi secara bersama-sama, yaitu dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. Ya, ayat ini yang akan kita renungkan, saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Rasul Paulus adalah Timotius, surat ini ditujukan kepada Timotius, anak bimbingnya Rasul Paulus, orangnya masih muda, saudara. Dibimbing oleh Rasul Paulus supaya dia menjadi pemimpin gereja. Tentu sebagai orang yang masih muda, saudara, menghadapi jemaat-jemaat dan juga orang-orang yang ada di Efesus, karena Efesus itu kota yang sangat terkenal, kota pelajar, di mana di sana banyak sekali pengajar-pengajar dari banyak agama-agama yang menyembah ajaran-ajaran Yunani. Di antaranya pusat penyembahan Dewi Diana itu ada di kota Efesus, saudara. Nah, disitulah Timotius tinggal dan dilatih oleh Rasul Paulus untuk menjadi hamba Tuhan. Dia masih muda, tentu dia mempunyai kegamangan, dia punya ketakutan sendiri. Apakah dia mampu melayani jemaat yang sudah dikatakan lebih banyak makan asam garam dibanding dia makan nasi, saudara. Oleh sebab itu Paulus menasihati seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebab seseorang, pertumbuhan rohani, kedalaman rohani itu tidak diukur dari umur jasmaninya, saudara. Jadilah teladan. Ini yang kita mau renungkan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, masih koma, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan sejarah mencatat uskup yang terkenal yang memberikan seluruh hidupnya sampai dia meninggal sebagai seorang martir di Efesus bernama Timotius. Menarik, saudara ya. Nah, saudara, di Indonesia saat ini terjadi gempar di TV,
di dunia media sosial maupun juga media cetak, yaitu ada seorang yang terkenal yang dibully banyak orang, menjadi bahan pembicaraan banyak orang, saudara. Nah, dia kalau tampil di TV ada satu program yang terkenal namanya Golden Way. Wah, kalau saudara lihat itu luar biasa. Saya yakin bahwa Golden Way ini terinspirasi dari suatu buku-buku yang sangat terkenal namanya Golden Rule. Golden Rule adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan itu banyak sekali diulas oleh banyak penulis, banyak buku. Dan khotbah Yesus di atas bukit itu disebut Golden Rule. Yang isinya berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Termasuk juga doa Bapa kami. Itu masuk yang disebut dengan Golden Rule, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, mungkin terinspirasi dari ini, saudara, motivator ini memberi nama programnya itu Golden Way. Nah, kalau saudara lihat di YouTube pasti ada. Wah, luar biasa. Dia itu mampu menjawab semua persoalan kehidupan ini dengan jitu. Baik hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan guru dengan murid, hubungan bos dengan pegawainya, hubungan teman di dalam bekerja, hubungan dalam persahabatan, hubungan dengan sesama, hubungan antara anak ke orang tua, hubungan antara kekasih. Semua dia bisa menjawab dengan jitu, sampai kalau orang bertanya tentang gimana sih sekarang ini kita perlu nabung apa investasi, di mana yang paling menguntungkan, dia bisa menjawab dengan jitu dan jawabannya itu indah sekali. Makanya program dia disebut Golden Way. Dan banyak orang, saudara, itu sangat mendambakan, seandainya aku bekerja dan punya bos seperti dia, alangkah hebatnya, alangkah menyenangkannya. Sebab setiap persoalan hubungan kerja antara bos dengan anak buahnya, itu dia bisa jawab dengan apik. Luar biasa. Menyenangkan bosnya, menyenangkan pegawainya juga. Hubungan suami istri juga begitu, dia bisa menjawab dengan demikian indah. Sampai orang berpikir, iya luar biasa ya kalau bisa begitu. Sehingga banyak ibu-ibu yang kepincut dengan dia. Rasanya kalau punya suami dekat dengan dia itu, aduh indahnya, luar biasa. Begitu. Tapi sekarang menjadi berita yang sangat meledak, saudara. Karena ternyata dia digugat oleh seorang pemuda yang mengaku anaknya, yang sudah lama diterbelaikannya karena ibunya diceraikan, dan dia kawin dengan seorang yang kaya raya, yang cantik dan sebagainya, dan dia tidak mengakui itu anaknya. Si anak menampilkan itu fotoku waktu kecil bersama dengan dia sebagai bapak dan sebagainya, tapi dia menolak mati-matian, tidak, itu bukan anaknya. Bahkan dia menuduh bekas istrinya itu berselingkuh sehingga melahirkan dia. Muncullah kakaknya dia sendiri yang membela bahwa nggak mungkin adik iparku itu seorang wanita yang sungguh saleh, yang senangnya di rumah, yang jadi ibu rumah tangga yang begitu baik, katanya begitu. Bahkan setelah dia menjadi, ada orang ketiga, setelah dia jadi terkenal, dia menikah dan sebagainya, waduh, hidup adikku itu berubah. Walaupun bertahun-tahun aku memfasilitasi supaya dia bisa rujuk dengan anaknya dan istri pertamanya, tetapi gak mempan, dia bilang. Kalau aku pergi ke rumahnya mau mengingatkan, mau apa, rasanya mau pergi ke rumah pejabat yang wah, protokolernya itu luar biasa. Saudara gak menyangka, sehingga banyak orang wah sakit hati, merasa ketipu. Karena orang ini kalau memberi ceramah, apalagi di depan TV yang bayarannya itu sekali manggung itu bisa lebih dari puluhan juta rupiah, karena katanya bayarannya dolar, saudara. Begitu orang merasa, ini bisa ngomong, ini menipu semua orang, tetapi hidupnya tidak begitu. Wah, bukan kakaknya aja yang protes, bukan cuma anaknya yang protes.
Bahkan kakaknya mengatakan dia itu kosong, bohong, malah menuduh istrinya yang nyeleweng, padahal dia yang nyeleweng, katanya begitu, yang buka kakaknya sendiri. Setelah itu masih ada pramugari lagi yang jatuhin dia, yang mengatakan betul aku punya pengalaman yang pahit dengan orang itu, katanya. Ketika dia naik pesawat kelas bisnis, aku diminta untuk menyimpan jasnya. Tidak sengaja menjatuhkan jasnya yang sangat mahal harganya. Dan begitu dia menjatuhkan jasnya, pramugari itu diumpat sama dia dengan umpatan yang begitu kasar. Dan dikatakan bahwa jasku itu harganya lebih mahal daripada gajimu. Wah, orang tidak menyangka, terperangah. Nggak berhenti sampai di situ. Presiden Indonesia yang kesekian juga digugat oleh istri pertamanya yang sudah punya anak 2, yang disembunyikan bahwa udah aku udah pernah punya istri itu. Aku ketika sekolah di Akabri, aku itu memang masih jaga ting-ting, katanya begitu. Dan dia kawin dengan anaknya jenderal yang hebat, dia jadi presiden dan sebagainya. Dan ketika ada orang yang mengukir, orang itu langsung masuk penjara. Setelah orang itu masuk penjara, di penjara 8 bulan, lalu orang itu seperti diberangus, dimasukkan partainya, dikasih kedudukan supaya dia. Nah, si motivator yang pertama ini, saudara, dia sampai memaki-maki anaknya dan dia mengatakan, saya berani membuktikan tes DNA saja apakah betul dia anak saya apa tidak. Tapi lain dengan si presiden ini. Ketika digugat, ayo betul nggak itu anakmu atau tidak? Kamu tidak mengakuinya sampai kamu memenjarakan orang yang menggugat kamu. Ayo tes DNA saja. Si presiden bungkam, diam, tidak berani. Nah, saudara, sehingga timbul polemik dan diskusi. Bagaimana orang yang bisa memotivasi banyak orang? Kalau punya masalah dia datang ke acara TV itu bisa bertanya dan dijawab dengan demikian tepat oleh sang motivator. Tetapi ternyata hidupnya itu tidak sama dengan yang dikatakannya. Bagaimana bisa begitu? Memang, saudara, banyak orang bingung dan tidak bisa membedakan antara motivator dan inspirator. Beda sekali. Motivator itu, saudara, dia bisa memberikan kuliah, dia bisa memberikan khotbah, dia bisa memberikan seminar di tempat-tempat yang terkenal, yang hebat, mungkin diliput TV, dilihat banyak orang, dan dia bisa berkata-kata dengan demikian cantik, dengan demikian tepat, dengan demikian indah, mempoles dirinya dan nasihat-nasihatnya dengan demikian apik untuk membangun citra dirinya yang ujung-ujungnya supaya dia makin terkenal dan ujung-ujungnya apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Itu motivator. Sebab dia cuma bisa transfer of knowledge. Dia cuma mentransfer pengetahuan yang dia tahu, yang dia baca dari buku, dari kitab suci, dari apa yang dipikirkan orang-orang yang hebat. Dia mampu mengkomunikasikannya kembali dengan hebat. Dan untuk itu dia dibayar. Tetapi hidupnya jauh dari itu dan tidak jarang bertolak belakang. Itu seorang motivator. Beda dengan seorang inspirator, saudara. Seorang inspirator itu, saudara, sama dia juga guru. Tapi guru ada 2 macam. Guru yang pertama, yang sekarang ini kebanyakan, adalah guru yang cuma menjual ilmu, mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan saja. Aku dipanggil, dibayar karena aku diminta untuk mengajar. Itu model guru bayaran yang disebut motivator, yang sekarang lagi populer.
Tapi ada guru jenis yang lain, saudara. Dia bukan pengajar, tetapi dia pendidik. Pendidik dengan pengajar beda, betul ya? Pengajar itu mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi kalau pendidik itu mentransfer hidup. Inspirator adalah orang yang mentransfer hidupnya, supaya hidupnya itu menjadi teladan bagi orang lain. Supaya hidupnya diteladani orang lain bukan dari kata-katanya, tetapi biarlah orang melihat dari apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang diperbuatnya. Dia terbuka, dia jujur, dia membangun hidupnya secara otentik. Dia tidak sedang membangun supaya orang-orang di sekitarnya itu senang, mengagumi dia, dan sebagainya. Tidak. Dia mau hidup apa adanya seperti ini, biarlah orang lain melihat kehidupanku. Begitu. Jujur, hidup biasa terbuka. Sehingga orang yang seperti ini, saudara, biasanya tidak semua orang suka. Kadang-kadang orang menganggap kata-katanya kasar, kata-katanya itu mungkin pedas. Begitu. Tetapi kalau dia hidup secara transparan, maka lawan-lawannya pun secara diam-diam mengakui dan meneladani dia sebetulnya benar. Hanya orang mengecam dia, ingin menjatuhkan dia gara-gara tidak senang saja, iri saja. Itu sang inspirator yang bisa menginspirasi banyak orang. Ya, saya tidak perlu sebutkan, saudara, tapi ada orang yang kerjanya, dedikasi hidupnya, penyerahan hidupnya, yang dia lakukan betul-betul untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, itu menginspirasi banyak orang, termasuk lawan-lawannya. Walaupun banyak orang ingin menjatuhkan dia, mencari celah untuk menjatuhkan dia, orang yang demikian itu tidak mungkin bisa jatuh karena dia tidak punya kepalsuan. Dan firman Tuhan mengatakan seandainya orang itu jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Kenapa, saudara? Sebab, saudara, saya belajar bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu tidak perlu dibela. Orang yang suka membela dirinya pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi kalau orang itu hidup transparan apa adanya, saudara, dan dia berusaha hidup benar, maka kebenaran tidak perlu dibela, sebab kebenaran itu membela dirinya sendiri. Sekali lagi saya katakan, kita tidak perlu membela kebenaran, karena kebenaran itu membela dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kita perlu membela Allah, mempertahankan kebenaran, membela Allah, Allah kayak dia lebih hebat dari Allah, sehingga Allah perlu dibela. Allah yang membela kita, sebab dia sak kebenaran sendiri. Bila kita hidup di dalam kebenaran, tidak ada ketakutan, saudara. Orang yang hidup di dalam kasih yang otentik, dia tidak takut, tidak hidup dalam ketakutan. Sebab kasih itu membebaskan, kebenaran itu membebaskan. Nah, apa maksudnya hidup di dalam kebenaran? Saudara, adakah manusia yang benar? Adakah manusia yang bebas dari kesalahan? Jawabnya pasti tidak, kecuali manusia Yesus Kristus. Selain itu tidak ada seorang pun. Jadi bagaimana kalau disebutkan kita harus hidup di dalam kebenaran? Hidup di dalam kebenaran berarti, saudara, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam keterbukaan. Benar berarti kalau kita salah, kita mengatakan salah. Kalau kita tidak salah, jangan pura-pura mengatakan, oh ya maaf ya, saya salah, padahal dalam hati, janjano aku cuma nyenangke kowe, hanya menyenangkan kamu, tidak untuk sesungguhnya saya mau minta maaf. Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak punya hidup berintegritas.
Orang yang minta maaf sana sini, walaupun dalam hatinya dia merasa aku saja nih ya tidak perlu minta maaf. Sebetulnya tidak perlu minta maaf. Tapi demi menyenangkan hati si bos, menyenangkan hati si dia, oke lah, aku minta maaf lah. Aku rendah hati lah, padahal sebetulnya no. Nah, orang yang demikian adalah orang yang hidupnya penuh dengan topeng, dengan kepura-puraan, itu menekan dirinya sendiri. Nah, orang yang hidup transparan, hidup jujur, saudara, Rasul Paulus mengatakan, saudara, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dikatakan, kamu, artinya kamu dan aku, adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Yesus sendiri juga mengatakan kamu adalah kota di atas gunung. Iya, kota di atas gunung itu tidak mampu disembunyikan. Kalau di lembah ada kebakaran di kota atau desa itu, tidak banyak orang tahu kecuali desa itu. Tapi kalau ada kota di atas gunung dan di sana terjadi kebakaran, maka sekitarnya akan bisa melihat, oh di sana ada kebakaran. Nah, orang percaya yang mengikut Yesus, Yesus gambarkan kamu itu seperti kota di atas gunung, di mana setiap orang itu bisa melihat. Akan saya katakan hidup orang beriman itu seperti ikan di dalam akuarium, betul nggak? Setiap orang memelototi, wah mau melihat ikan yang baik. Kalau ikannya jelek gitu, wah orang juga bisa melihat dari kanan, kiri, atas, bawah, belakang, dan depan. Iya. Kadang-kadang kita mungkin tidak suka sebagai orang beriman, sebab orang beriman digambarkan sebagai kota di atas gunung. Kita nggak mau sebetulnya. Tetapi sebetulnya hal itu baik juga, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita ini, saudara, ditolong untuk selalu waspada. Bila mana ada banyak mata-mata yang melihat kita, menyebabkan kita harus lebih waspada hidup supaya tidak sembarangan. Itu tujuannya memang, saudara. Supaya kita tidak gampang jatuh di dalam dosa. Tapi bagaimana bila kita jatuh di dalam dosa? Orang yang hidup berintegritas, orang yang membangun otentik dirinya sendiri, yang hidup secara jujur, maka dia juga tidak takut untuk mengakui kegagalan, tidak takut untuk mengakui kesalahan dan dosanya. Nah, itulah sang inspirator. Dia bisa menginspirasi orang dengan keberhasilannya, tetapi orang juga bisa belajar dari dia, dari kegagalannya. Bagaimana dia memanage kegagalannya, bagaimana dia mengatasi kegagalannya, bagaimana dia bangun dari kejatuhannya. Itu inspirator. Tapi motivator seringkali, saudara, dia menyembunyikan segala kegagalannya. Dia mempoles hidupnya itu begitu indahnya, baiknya, hebatnya supaya orang lain berdecak. Tapi tanyakan pada orang-orang yang paling dekat dengan hidupnya. Tanyakan pada suaminya atau istrinya. Dia kalau tidur itu suaranya mengeluarkan bunyi yang nyaring atau ngorok yang keras. Itu istrinya atau suaminya pasti tahu persis itu. Ya. Dia tampil di TV begitu indah, begitu halus dan lembut, begitu. Tanyakan pada anaknya bisa bercerita. Ya bener bapakku itu lembut sekali kalau tidur. Tapi kalau bangun kasarnya minta ampun. Dia sabar kalau tidur. Kalau dia itu diinfus di rumah sakit tergeletak tidak berdaya, itu baru sangat menghargai keluarganya. Tapi kalau dia itu sehat walafiat, aduh minta ampun kasarnya. Sebab apa? Sebab dia cuma menjual mulutnya untuk berbicara, tetapi bukan hidupnya.
Sang inspirator adalah dia mau tampil apa adanya, menyenangkan manusia oke, tidak menyenangkan manusia ya sudah. Yang penting aku hidup jujur, yang penting aku hidup benar, demi aku belajar menyenangkan hati Tuhan. Itu bedanya, saudara. Mungkin dua-duanya sama, dia guru, dia pendeta, dia seorang penceramah yang hebat, tetapi sangat berbeda sekali. Yang satu menginspirasi orang dengan hidupnya, yang satu menginspirasi orang dengan kata-katanya. Saudara, nah Rasul Paulus adalah rasul yang paling takut jatuh dalam dosa sang inspirator. Sangat takut, saudara. Apa yang dia katakan? Kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Dan ini saya baca berulang-ulang. Saya coba renungkan 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Saya mencoba berulang-ulang merenungkan, apakah saya punya kegentaran yang sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus, rasul yang begitu hebat saja, saudara, yang dipakai Tuhan untuk membangun ajaran bahwa keselamatan itu hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan, karena itu anugerah Allah. Tetapi dia mengatakan begini, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sekali lagi, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia mengatakan bahwa manusia itu diselamatkan hanya karena anugerah, titik, tidak ada yang lain. Tetapi dia sendiri juga menasihati jemaat Korintus bahwa dia yang rasul, yang sadar bahwa keselamatan itu bukan karena usaha dia. Dia mengakui bahwa dia adalah, dari semua rasul, dia adalah rasul yang paling jahat. Yang sebelum dia menjadi rasul, dia mengejar orang Kristen, membunuhnya, memasukkan dalam penjara. Yang karena hanya Kristus Yesus, dia ditangkap oleh Kristus Yesus, hidupnya diubah oleh Kristus Yesus, yang menyebabkan dia menjadi dia yang sekarang boleh mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Tetapi walaupun dia sadar bahwa hidup dia hanya karena anugerah, lalu dia tidak bisa mengatakan, oke, sekarang aku sudah selamat, aku masuk surga, aku sudah terima anugerah itu, titik. Tidak. Sebab dia sadar bahwa dia sudah mendapat hidup baru, dan hidup baru yang Tuhan beri, yang sudah dikerjakan di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam dia, di dalam rohnya yang kudus. Paulus menyadari itu harus dihidupi, bukan cuma dikatakan saja. So, kalau kehidupan baru itu cuma dikatakan saja, dengan kredo-kredo, dengan pengakuan-pengakuan iman, dan berhenti sampai di situ, maka kehidupan baru itu bukan dikatakan, tetapi dikata-katai. Beda ya. Orang yang cuma hidup baru dengan kata-kata, menjadikan hidup barunya dikata-katai. Banyak orang maksudnya. Sehingga Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku, menguasainya, supaya hidupku yang sudah baru ini jangan sampai dikuasai manusia lama lagi. Supaya jangan sampai terjatuh ke manusia yang lama lagi. Sehingga apa gunanya sih aku ini memberitakan kabar keselamatan, supaya orang hidup baru, supaya orang memberi hidupnya untuk diubah terus-menerus oleh Kristus, tetapi aku sendiri tidak mengalaminya, aku sendiri ditolaknya.
Wah, Paulus paling takut itu. Dia mengatakan, aku menguasai diri untuk itu. Sebab aku itu sudah diubah oleh Kristus. Aku sudah diperbarui oleh Kristus. Mengapa dia berbicara seperti ini? Karena kalau saudara baca 1 Korintus pasal 9 ayat 1-27, di sana ada masalah, saudara. Paulus itu selalu dikejar-kejar oleh orang yang membenci dia, yang ingin menjatuhkan dia, yang mengatakan, oh, Paulus itu rasul palsu. Sebab ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan melatih dan menjadikannya rasul, itu Paulus belum ada di situ. Dia itu baru kemudian setelah Yesus mati, Yesus bangkit, itu saja dia masih jadi penjahat. Lalu katanya dia pernah ketemu Yesus yang bangkit ketika dia ngejar-ngejar orang Kristen yang ada di Damsyik. Di perjalanan itu dia ketemu Yesus, lalu Yesus menjamah hatinya, mengubah hidupnya. Kemudian Yesuslah yang mengutus dia jadi rasul untuk orang-orang non-Yahudi, untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus, belum mengenal Tuhan. Jadi kerasulan dia itu palsu. Bukan karena Yesus yang mengangkat. Katanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh-musuhnya selalu ngikuti di mana dia melayani, sebab dia itu dipakai Tuhan luar biasa. Di mana dia tinggal, di mana dia memberitakan Injil, di sana banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang hidupnya diubah oleh pemberitaan Injilnya. Dan orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang iri, mengatakan, wah, Rasul Petrus, Rasul Paulus itu memberitakan Injil punya maksud yang lain, motivasi yang lain. Motivasinya adalah UUD, kata. Ujung-ujungnya duit, memperkaya diri sendiri. Dan di pasal 1 ayat 9, pasal 9 ayat 1-27, disitulah Rasul Paulus membela diri. Dia mengatakan, kamu adalah pelayanan kami. Orang bisa melihat pelayanan kami sebab Rasul Paulus ini rasul yang paling unik. Semua rasul, saudara, yang melayani, yang memberitakan Injil, mereka adalah full time, yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan beberapa dari mereka membawa anak dan istrinya. Hidupnya dibiayai oleh jemaat yang dilayaninya. Hidupnya dicukupi jemaat, sehingga kamu gak perlu mikirkan cari duit untuk hidup, kehidupanmu, mencukupi hidupmu. Jemaat sudah mencukupi semuanya. Sehingga rasul-rasul itu selalu berpindah-pindah dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Saudara-saudara, karena diutus oleh gereja, dia melayani atas nama gereja. Tetapi Rasul Paulus ini berbeda, sebab tugas dia itu sebagai rasul yang menginjil, yang selalu membuka ladang-ladang yang baru, di mana di sana belum ada jemaat. Sehingga selalu dia pergi ke satu tempat yang belum ada pelayanan, di sana dia buka pelayanan, dan tidak ada yang mendukung sebab belum terjadi jemaat. Lalu bagaimana menopang hidupnya? Sebab hidupnya butuh ditopang untuk hidup. Rasul Paulus ini, saudara, ada dua kemungkinan. Ada orang yang mengatakan dia tidak punya istri, atau dia mengatakan istrinya dititipkan mertuanya. Dia keliling memberitakan Injil. Dari mana dia menopang seluruh biaya perjalanan, seluruh biaya hidupnya selama dia memberitakan Injil? Yaitu dia adalah seorang pembuat tenda. Zaman dulu kayak banyak rumah di tenda-tenda. Jadi dia seorang tent making yang terkenal. Sehingga pelayanan dia disebut tent making ministry. Suatu pelayanan yang basisnya dibiayai dari kantong dia sendiri, karena dia bekerja dari menghasilkan membuat tenda dan mereparasi tenda pada waktu itu. Sehingga dia mengatakan, sebetulnya apakah aku tidak berhak? Kalau aku ini melayani dan karena pelayananku itu aku ditopang hidupku, berhak kan? Di dalam ayat itu dia mengatakan,
Kalau lembu itu sedang membajak, sedang mengerjakan tanah sebelum ditanami supaya tanah itu gembur. Lembunya berhak makan nggak? Berhak dapat makanan nggak? Berhak kan? Bayangkan kalau si lembu itu sedang membajak sawah, lalu dikatakan lembu ini sudah tambun, gendut, nggak perlu dikasih makan, dipakai aja itu bajak seminggu, apa jadinya? Pasti mati kan, saudara. Sehingga Rasul Paulus mengatakan lembu saja yang membajak dia berhak untuk mendapatkan bagiannya untuk hidupnya. Apakah aku tidak berhak? Tetapi dia mengatakan sebetulnya secara sah di hadapan Tuhan aku berhak, tetapi aku tidak menggunakan hakku itu. Apakah hakku? Hakku ialah jika aku memberitakan Injil tanpa upah. Itu yang dikatakan di ayat-ayat itu. Tanpa upah. Sehingga kalau orang menuduh aku melayani hanya gara-gara ujung-ujungnya supaya dapat bayaran, dapat duit, enggak. Aku tidak pernah dapat bayaran. Kalau ada orang memberi dukungan sana sini untuk pelayananku, aku selalu salurkan untuk tempat-tempat yang membutuhkan. Tapi hidupku sendiri hidup dari sebagai tukang tenda. Oleh sebab itu Rasul Paulus menghadapi fitnaan yang kejam dan jahat pada orang-orang yang selalu mengikuti musuh-musuh yang ingin menjatuhkan dia. Dia mengatakan aku selalu menjaga diriku sedemikian rupa, menguasai diriku sedemikian rupa. Jangan sampai orang lain terinspirasi dengan kata-kataku, tetapi ketika melihat hidupku mereka menjadi sangat kecewa dan mengumpat. Oleh sebab itu Rasul Paulus, aku menjaga diriku sedemikian rupa supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil aku sendiri ditolak. Itu maksudnya latar belakangnya. Luar biasa bukan saudara? Oleh sebab itu kenapa setelah 20 abad kemudian, hampir 21 abad, pikiran, catatan sejarahnya, catatan tangannya itu masih menginspirasi orang-orang di dunia ini. Banyak doktrin-doktrin, ajaran-ajaran Kristen ditulis di atas dasar ajaran Paulus. Banyak sekali contoh-contoh kehidupan memakai contoh-contoh rasul yang dipanggil oleh Kristus Yesus untuk menjadi teladan. Sebab dia adalah seorang inspirator yang luar biasa, yang transparan, yang mengatakan kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Sehingga saudara-saudara, Rasul Paulus mempunyai keberanian. Kalau saudara baca dari 1 Korintus pasal 4 ayat 16, 1 Korintus pasal 4 ayat 16, Rasul Paulus, dan di banyak tempat, bukan cuma ayat ini saja, dia selalu mengatakan kepada jemaatnya, dia selalu mengatakan kepada orang-orang yang dibimbingnya secara rohani, dia mengatakan ikutilah teladanku, teladan hidupku, ikutilah apa yang aku katakan, aku perbuat, ikutilah. Mengapa dia berani berkata begitu? Sebab dia katakan bahwa karena aku mengikuti Kristus Yesus. Kristus Yesus. Saudara-saudara, walaupun Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, walaupun Yesus itu adalah manusia yang sempurna, tetapi ketika dia sedih, dia tidak takut menampakkan kesedihannya dan dia menangis. Ketika lapar, dia juga menampakkan bahwa dia lapar. Ketika dia haus, dia berteriak, aku haus. Dia tidak ingin menyembunyikan kemanusiaannya. Ketika dia takut, dia berdoa sampai disebutkan di Taman Getsemani itu, seluruh tubuhnya ini penuh dengan cucuran keringat, dengan ada bintik-bintik darah. Ingin menunjukkan bahwa dia manusia yang punya ketakutan, punya ketegangan, dan dia tidak sembunyikan itu. Ketika dia marah, dia ungkapkan kemarahannya, tidak menyembunyikan.
pura-pura supaya halus, supaya orang melihat, oh dia ini santun ya. Oh tidak. Yesus kalau marah juga kasar, saudara. Kata-katanya juga kasar. Dia pernah mengatakan kepada orang-orang Farisi, kamulah bludak. Kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya penuh dengan apa? Ulat-ulat. Ngomongnya kasar sekali. Saudara, Yesus tidak pura-pura lembut untuk menyenangkan orang lain, tetapi hidupnya otentik, dibuka, dipelajari, diikuti, menginspirasi banyak orang. Bahkan di atas kayu salib, dia masih mendoakan lawan-lawannya. Itu luar biasa, luar biasa, saudara. Sebab dia bukan seorang motivator, dia bukan seorang guru yang cuma mengajar, tapi dia adalah seorang pendidik yang mentransfer hidupnya. Sehingga Yesus pun juga mengatakan, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Sehingga Paulus kata dia betul-betul hidup apa adanya, hidup jujur dan benar. Dia juga berani mengatakan pada orang lain, ikutilah teladanku. Saudara, hidup saudara dan saya adalah sebagai Tuhan panggil sebagai inspirator. Baik kita itu menginspirasi orang lain dengan kebaikan dan kebenaran, maupun juga menginspirasi orang lain juga dengan keburukan, tergantung kita. Kita tidak bisa mengatakan, aku tidak mau, orang lain jangan nyontoh aku. Gak bisa. Orang lain itu melihat kehidupan kita dan mencontoh kita, terutama yang paling dekat dengan hidup kita. Saya ingat, saudara, suatu hari saya diminta untuk konsultasi dengan seorang jemaat saya di Indonesia. Pak, datang dong, aku pengen konsultasi. Kenapa? Aku udah membuat dengan anak saya ini, Pak. Masih kecil tapi kok tukang bohong ya, Pak, katanya. Gimana cara ngatasi anak yang tukang bohong ini, Pak? Kamu datang deh, Pak, aku pengen konsultasi. Saya datang, saudara. Jadi anak saya tuh pintar sekali bohong. Dan kadang-kadang kalau orang nggak ngerti, orang nggak bisa membedakan dia bohong apa enggak. Gimana cara mengatasi? Ya selalu bohong tuh, Pak. Padahal saya tuh nggak pernah bohong tuh, Pak. Kok bisa ya? Dia nyontoh siapa katanya? Terus tiba-tiba anaknya keluar bawa teleponnya, dia itu berdering. Papa, ada telepon katanya gitu. Oh ya, coba dilihat. Lalu dia bilang, waduh ini teleponnya darinya cerewet ini katanya gitu. Ini kalau telepon nggak berhenti, bilang aja sama dia, Papa nggak ada ya. Aduh, jawabannya ketemu. Iya. Hidup dia menginspirasi, dia tidak sadar. Hidup pendeta juga menginspirasi banyak orang. Ada joke, gak tahu bener apa enggak, saudara, dikirim oleh teman pendeta saya. Ada seorang pendeta dari Jawa Tengah. Lalu karena dia itu melayani di satu gereja, yang gerejanya itu sistemnya sinodal. Sinodal itu artinya ada pusatnya, di mana seorang pendeta itu tidak bisa dia milih tempat sini atau tempat situ. Dia harus ikut di mana pusatnya ini menempatkan diri. Dari Jawa Tengah dia diutus untuk merintis tempat yang baru di Papua, masih di pedalaman. Belum ada jemaat banyak di sana, cuma ada orang-orang dari Jawa Tengah yang pindah ke sana. Dia diminta untuk merintis jemaat yang ada di pedalaman. Dia harus pergi ke sana, walaupun hatinya jengkel. Sudah enak mapan, kota gede gini diutus di pedalaman, ya kan? Gitu. Lalu dia mulai mengumpulkan orang-orang lokal di tempat yang banyak yang tidak terpelajar dan sebagainya. Pendekatannya melalui anak-anak. Paling gampang itu memberitakan Injil ke anak-anak. Sebab dia punya prinsip, kalau aku mau mengembalakan domba itu diambil anaknya, pasti induknya ikut, katanya begitu. Jadi dia banyak memberitakan Injil ke anak-anak, menceritakan tentang Yesus ke anak-anak. Ada banyak anak-anak yang akhirnya tertarik dengan dia menceritakannya begitu, saudara. Lalu
Ada seorang anak yang datang, saudara-saudara, ke pastori dia, ke rumah dia. Lari terengah-engah gitu, lalu dia mengatakan, Pak Pendeta, saya ditolongi Pak Pendeta, katanya begitu. Tolong didoakan, ada yang sakit. Oh ya, dia ikut, anak itu lari ke rumah dia, mau mendoakan yang sakit. Dia pikir, wah dapat jiwa baru ini, mendoakan yang sakit. Dia pikir gitu. Dia ikut lari karena dia nggak punya kendaraan, belum ada kendaraan umum. Jadi kendaraan satu-satunya ya cuma kakinya. Sampai di sana, mana yang sakit mau saya doakan? Ini loh Pak Pendeta, katanya begitu. Ini anak anjing saya yang saya kasih ini sakit Pak Pendeta. Doakan Pak, katanya. Dengan jengkel, dia sedang gos-gosan karena lari beberapa kilo. Waduh, suruh doain anak anjingnya yang sakit. Lalu saking jengkelnya dia doain anak anjing yang sakit itu. Tumpang tangan, pakai bahasa Jawa Tengah. Suasu kone waras yo waraso, kone modar yo modaro. Begitu sudah dia pulang. Gitu. Ya, saya ingin tanya Nora. Ngerti Nora artinya? Nggak ngerti kan? Saya ulang ya. Suasu kone me waras yo waraso, kone me modar yo modaro. Loh, kalau nggak ngerti nanti tanya orang Jawa Tengah dan Jawa Timur pasti ngerti. Iya, sekian lama kemudian anjingnya sembuh. Oh, si anak ini setengah mati. Dia mau datang ke rumah pendetanya, dia mau mengabarkan, dia lari ke rumah pendetanya. Lalu dia ketemu sama pendetanya, dia ketuk pintunya, Pak Pendeta. Oh, udah dibuka-buka, dia masuk. Wah, lihat kamar tidurnya Pak Pendetanya sakit, saudara. Dia mikir dulu, Pak Pendetaku itu dengan mantranya ini mendoakan anjingku ini sembuh. Lalu dipegang kepala Pak Pendeta itu, suasu. Seperti itulah, saudara. Kue nek meh urip yo urip, po nek meh modar yo modaro. Wah, dia pikir itu doa yang manjur, terinspirasi dari Pak Pendeta yang bawa mantra dari Jawa Tengah ke Papua. Pak Pendetanya langsung sembuh. Saudara, nah, maksud saya hati-hatilah, saudara. Apa yang kita katakan, apa yang kita berbuat, itu bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Bisa menginspirasi dalam bentuk yang baik maupun yang jelek. Nah, kalau bentuk yang baik, saya mau kasih contoh supaya orang melihat, wah Pak Santo itu baik, ya kan? Nah, contohnya saya ambil yang baik. Saya ingat ketika dulu Tia kecil, ya toh, dia itu anak yang nggak bisa diam, wah selalu gitu. Ya tokat dia, wah nggak mau diam gitu. Suatu hari itu dia pengen ikut bantu cuci piring. Lalu wah dia mau cuci gelas yang bagus itu. Lari. Saya katakan, saya bentar belum bisa. Wah, aku bisa. Oh, dia cuci aja padahal dia kecil gini, tempat cuciannya gak tinggi. Sungguhan. Dia naik begitu jatuh, gelas yang bagus, pecah begitu. Nah, ini gaya Tia, sampai sekarang masih tetap, saudara. Kalau dia salah gitu, wah, dia memasang tampang gini supaya orang tidak bisa marah. Gitu. Erik paling tahu ini pasti. Ya kan? Begitu. Waktu itu saya mikir, ya apakan dia? Gelas mahal. Ini kado waktu saya menikah, aduh pecah satu, emang banget ini. Padahal sudah diberitahu, jangan kamu belum bisa, tutup lagi gitu, mau nyuci gelas itu, niru papa mamanya nyuci, pecah. Ya makan, lalu saya katakan, oke, nggak apa-apa, jangan nangis. Kok kelihatan gayanya mau nangis, itu udah nggak apa-apa. Lain kali jangan ya, tunggu papa dulu tak ajarin. Nah, gitu kan menginspirasi. Sebab saya pikir ini harga gelas dengan harga kerinduan dia
untuk nyuci, mau bantu nyuci, ini lebih mahal. Kerinduan dia mau bantu nyuci ini daripada harga gelasnya, iya kan? Tetapi saya juga lupa bahwa dia merasa, oh gitu, gak apa-apa lah. Pecahin dia gak apa-apa, papa juga gak apa-apa, gitu. Nah ini ada set efek, saudara. Iya, suatu hari mobil saya masih bagus-bagus, diserempet no dia, gitu di box office-nya tetangga, begitu. Sampai mobilnya atasnya itu penyok semua. Kalau sudah begitu dia pasang tampang, seperti tampang waktu kecilnya begitu. Saya bisa apa? Saya ulang aja masa kecilnya. Gak apa-apa deh, yang penting orangnya selamat. Tapi lain kali jangan kusro lagi ya. Begitu. Secara hidup kita itu selalu bisa menginspirasi orang lain di dekat kita, baik atau buruk. Nah kalau kita cuma maunya banyak pakai topeng menjadi inspirator saja, orang yang paling dekat dengan hidup kita dia paling tahu, nggak bisa disembunyiin. Dia tahu kita ini pemain peran atau kita itu berperan yang otentik, yang sesungguhnya. Kalaupun manusia bisa dibohongin, Tuhan pasti tidak bisa dibohongin. Sebab bau basin itu suatu hari, walaupun ditutup rapat-rapat, pasti keluar juga. Demikian juga bau wangi, saudara. Tidak bisa disembunyikan, suatu hari tercium juga. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihati anak bimbingnya tadi, 1 Timotius pasal 4 ayat 9, saudara. Ayat 12 ya. Ayatnya mengatakan begini. 1 Timotius tadi. Sorry, belum memberitahu tadi ya. Dia memberi nasihat seperti yang kita baca. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebab ini kebiasaan di dunia sekitar kita. Orang muda itu kurang dihargai karena dianggap belum berpengalaman. Orang Hokkien bilang, masih sekia, kamu itu bisa apa? Tapi Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa jangan kamu sampai direndahkan orang karena kemudahanmu, karena usiamu, tapi jadilah teladan, jadi contoh yang menginspirasi orang bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Hati-hati jaga perkataanmu. Jangan seperti pendeta yang ada di Papua tadi. Dia tidak menjaga perkataannya sehingga anak sekolah minggunya ngikuti dia. Nah, ini bahaya, saudara. Jaga perkataanmu juga. Tapi hati-hati, bukan cuma perkataan, tingkah lakumu. Tingkah laku kita itu. Sebab orang tidak cukup hanya berhenti di perkataan. Yesus mengubah hidup seseorang itu, mengubah seluruhnya secara total. Kalau orang itu cuma hanya berubah di perkataannya saja, dia bukan pengikut Kristus. Bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah seluruh hidupnya. Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kesetiaan dalam hal apa? Kesetiaan dalam hidup jujur menurut saya. Hidup jujur. Salah ya setia ngaku salah, benar ya jangan pura-pura salah. Dalam kesucianmu, banyak orang cuma menganggap kesucian ini, saudara, adalah kalau orang bicara kesucian itu selalu image-nya kesucian itu seks. Itu salah satu, bukan satu-satunya. Menjaga kesucian tempat tidur kita itu penting sekali. Tetapi menjaga kesucian pikiran kita, menjaga kesucian hati kita,
menjaga kesucian profesi kita itu penting. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara. Zaman dulu, profesi guru, profesi pendeta, profesi dokter, profesi hakim, profesi lawyer, profesi jaksa, profesi pemimpin negara, itu profesi-profesi yang suci, yang suci. Oleh sebab itu zaman dulu profesi-profesi seperti itu tidak dihargai sebatas imbalan duit. Tapi coba sekarang, apa yang dianggap profesi-profesi yang begitu sakral, sekarang ini sudah kehilangan kesakralannya, kehilangan kesuciannya. Sehingga tidak jarang hal-hal yang dianggap suci itu sekarang sudah menjadi perdagangan yang begitu murah. Sehingga merosotlah profesi yang begitu suci sebagai pendidik, merosot menjadi pengajar. Profesi yang dulu diagungkan sebagai dokter yang begitu penuh dengan panggilan kemanusiaan, sekarang cuma dihargai sebagai profesional yang harus dibayar saja. Pendeta yang dulu orang mengaguminya sebagai profesi yang sungguh dipersembahkan untuk Tuhan, sekarang ini tidak beda. Banyak pendeta-pendeta yang jadi selebritis, yang dikagumi karena dia dianggap sukses, jemaatnya banyak, pendetanya kaya raya, sehingga bisa membuktikan kalau dia di atas mimbar, dia bicara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita klaim janji Tuhan, kita mengimani berkat akan gerocok dari sorga. Buktinya adalah aku. Padahal kalau kita melihat, Paulus mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Apa teladan Kristus? Dia meninggalkan kemuliaannya dengan segala kekayaannya, menjadi manusia sama dengan manusia, akan merendahkan diri, rela mati untuk menanggung dosa manusia. Menjaga kesucian adalah seperti itu. Sehingga saudara, kalau saya sebagai seorang warga negara, saya mengumpat pimpinan-pimpinan saya, presiden saya dan sebagainya, sama dengan saya merendahkan kesucian panggilan sebagai pimpinan yang dipilih oleh Allah. Boleh nggak memberi kritik? Boleh. Tapi sekarang ini banyak kritik. Itu bukan lagi kritik, tetapi perendahan untuk melucuti kesucian ini. Saudara lihat sekarang ini, lembaga pernikahan itu sudah menjadi sesuatu yang begitu rendah, tidak diagungkan kesuciannya, sehingga bisa dicampakkan begitu saja. Paulus menasihati anak bimbingnya, jagalah kesucian hidupmu. Kesucian bukan cuma berbau seksual saja, tapi kesucian hidup, kesetiaan, kasih, tingkah laku, perkataan. Mari kita, saudara, menginspirasi generasi-generasi penerus dengan hidup kita yang selalu rindu untuk meneladani Kristus, sehingga kita bisa mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
syukur kepadamu dengan memberikan seluruh hidup kami untuk kau pakai untuk kemuliaan-Mu, supaya orang-orang yang di sekitar kami Tuhan boleh melihat Engkau, yang lumpuh boleh berjalan, yang lapar boleh dikenyangkan, yang haus boleh dipuaskan. Karena Kau boleh memakai kami sebagai tangan-Mu, sebagai kaki-Mu, sebagai mata-Mu, sebagai hati-Mu, untuk menjangkau dunia ini. Bapa di sorga, jika sebentar kami juga akan menikmati perjamuan kudus. Dalam perjamuan ini bukan hanya sesuatu yang rutin yang kami ikuti, sebagai suatu ritual keagamaan, tapi biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbanan kematian-Mu di atas kayu salib, supaya melalui pengorbanan-Mu kami yang sudah ditebus, hidup kami yang sudah dibeli dengan harga yang mahal itu, kami juga boleh memberikan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan supaya Engkau dipermuliakan. Dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami akan hidup pengharapan kami, bahwa Engkau sedang mempersiapkan perjamuan anak domba di sorga, supaya kelak jika Engkau memanggil kami, jika Engkau menyambut kami dalam kedatangan-Mu yang kedua kalinya, Kau boleh mengundang kami di perjamuan anak domba Allah di sorga. Kuduskan Bapa di sorga hati dan pikiran kami, supaya ketika kami menerima perjamuan ini, hidup kami boleh dimeteraikannya oleh darah Kristus Yesus dan juga tubuh Kristus Yesus, sehingga kami boleh disatukan sebagai tubuh Kristus Yesus untuk melayani dunia di mana kami berada. Kau mengutus kami supaya hidup kami ini menjadi berkat bagi orang lain. Kuduskan supaya kami layak menerima perjamuan ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami memohon, berkatilah dan kuduskan perjamuan ini. Amin. Terserah saya mengundang sisi leader untuk ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk merayakan perjamuan makan malam terakhir. Pada waktu itu diambilnya roti dan dipecah-pecahkannya. Yesus mengatakan, roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Juga pada waktu itu diangkatnya cawan minuman yang dengannya kita mengucap syukur, dan dia mengatakan cawan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus Yesus, karena darah Kristus Yesus sudah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan ini hanyalah roti dan anggur biasa
Oleh sebab itu, janganlah hati saudara dan saya melekat pada roti dan anggur yang nampak ini, tetapi arahkanlah hati kita kepada Kristus Yesus, Sang Roti Kehidupan, dan sekarang ini berada di sorga bersama Bapa, di sorga yang mempersiapkan tempat bagi kita, dan yang berdoa bagi kita, dan yang memelihara kita. Kesanalah hati kita ditujukan. Perjamuan ini diberikan kepada setiap orang yang sudah mengaku percaya dan dibaptiskan. Dan saudara-saudara yang rindu untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini, mari ambil bagian di dalamnya. Namun sebelum saudara mengambil bagian, periksa hati kita. Jika masih ada dosa yang kita sembunyikan dengan penuh kesadaran, sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, jangan mengambil bagian lebih dahulu. Bereskan lebih dahulu. Tetapi siapa yang layak di hadapan Tuhan? Seorang pun yang layak, kecuali orang itu berani berkata, Tuhan ini hidupku, ampunilah, kuduskan, layakkan, jadikan aku selalu baru. Orang yang selalu memohon anugerah Tuhan, selalu memohon pembaruan dari Tuhan, mari datang. Supaya perjamuan kudus ini menjadi suatu simbol di mana pengampunan anugerah Tuhan itu dimesraikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati perjamuan ini, agar supaya perjamuan ini boleh sungguh-sungguh kudus karena Engkau, dan meteraikan itu Tuhan menjadi tanda perjanjian antara kami dengan Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami percaya Engkau menguduskan, memberkati, dan Engkau hadir dalam perjamuan ini. Haleluya, amin. Mari kita dan berikanlah.
Mari kita angkat roti dan cawan ini, dan dengan beriman mari makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus Yesus sudah dipecah-pecahkan untuk menjadi ganti yang sempurna bagi hidupmu. Makanlah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Kristus Yesus sudah ditumpahkan untuk membasuh segala dosa dan kesalahanmu. Minumlah. Mari kita berdoa. Allah kami yang rahmani dan rahimi, Engkau yang sangat mengasihi kami dan mengasihi dunia ini. Karena Engkau yang sudah menghimpunkan kami, karena bagaikan gandum yang terserak, Engkau satukan kami menjadi roti sebagai tubuh Kristus Yesus. Engkau memanggil kami untuk pergi ke dalam dunia ini, untuk mengenyangkan orang-orang yang lapar akan kebenaran-Mu, supaya melalui kehidupan kami mereka boleh mengenal Engkau dan dibawa oleh datang kepadamu untuk menerima keselamatan. Kami bagaikan anggur yang terserak, yang Kau himpun di dalam cawan perjanjian-Mu, agar kami boleh Kau pakai untuk memuaskan orang-orang yang haus akan kebenaran-Mu. Pakailah hidup kami ini Tuhan, agar supaya hidup kami ini boleh menginspirasi banyak orang melalui tutur kata, melalui perbuatan, melalui perasaan dan pikiran kami. Supaya dengan kejujuran kami boleh menyaksikan Engkau hidup. Engkau menolong, Engkau sendiri memperbarui hidup kami dari waktu ke waktu. Manakala kami gagal, sungguh kami boleh melihat Engkau campur tangan, menolong kami untuk bangkit kembali. Supaya orang lain tidak hanya melihat kegagalan kami, tapi mereka boleh memandang Engkau dan melihat Engkau penolong kami. Manakala kami berhasil, biarlah orang lain juga boleh melihat bagaimana Engkau campur tangan melalui kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, supaya kami boleh juga membawa orang-orang untuk mengenal dan mengalami Engkau dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, supaya kami tidak berjalan menurut kekuatan kami sendiri, tapi biarlah kami berjalan dengan tuntunan Tuhan, supaya Engkau yang boleh dipuji dan disembah, Engkau yang boleh disaksikan, dan bukan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon, tolonglah kami dan tuntunlah kami dalam perjuangan kehidupan kami setiap hari. Haleluya.